Kabar horor. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1980-an ke atas di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni kurang lebih sekitar 60 warga saja. Sudah termasuk anak-anak. Akses jalan ke dusun itu pun masih terbilang sulit dilalui karena harus menerobos hutan dan jurang. Sementara untuk makan, biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan hutan, mencari sayur-sayuran, semisal pakis, jamur, dan lain-lain di sekitar hutan dan sungai. Ada juga yang memancing ikan dan lain-lain. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan, penduduknya itu masih memakai pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Di antara para penduduk dusun itu, ada seorang pemuda yang lumayan tampan bernama Ketung. Ketung ini berpikiran lebih maju dari para warga di sana. Dia bahkan sudah membuat jalan menuju ke desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Membuat jalan dalam artian itu bukan mengaspal, tapi lebih ke menebang pohon, menebas semak belukar agar bisa dilalui orang yang lewat. Ketung, jangan coba-coba kau pengaruhi warga sini untuk ikut-ikutan rencanamu itu ya. Aku tidak suka kalau ada orang luar kemari dengan mudah karena jalan yang kau buat itu, ujar salah seorang warga yang tidak menyukai pembukaan jalan yang dibuat oleh si Ketung ini. Begini Pak, dengan jalan ini akan memudahkan kita untuk lebih mengenal desa-desa lainnya Pak yang ada di dekat dusun kita ini. Kita juga bisa menjual hasil panen ke desa-desa tetangga, dan kita juga bisa memajukan dusun kita ini, jawab Ketung kepada orang yang menghalang-halangi rencananya. Kita tidak perlu orang lain. Kita hidup dari hasil alam yang melimpah, dan semua ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengambil atau menjual semua ini untuk kepentingan diri sendiri. Apalagi untuk membuat jalan-jalan ini untuk mengundang orang-orang di luar sana masuk ke wilayah kita ini, ujar lelaki itu meninggi. Ketung menghela nafas panjang. Lalu dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi omongan orang-orang yang tidak mendukung keinginannya untuk memajukan dusun itu. Nah, ibu tahu maksudmu itu baik, tapi menurut ibu, daripada kau selalu dimarahi oleh orang yang tidak setuju dengan maksudmu itu, lebih baik kau hentikan saja pekerjaanmu membuat jalan penghubung antar desa itu, nak, ujar wanita tua yang merupakan ibu dari Ketung itu. Tidak Bu, aku tidak akan menghentikan pekerjaanku itu. Walaupun sekarang mereka marah dan menentang maksudku, tapi mungkin suatu saat nanti setelah jalan itu benar-benar sudah bisa dilalui dan dusun ini lebih maju, mungkin mereka yang saat ini membenciku akan sadar Bu, dan menyesali perbuatan mereka yang sudah menentang pembuatan jalan ini, ujar Ketung penuh semangat. Ibunya hanya bisa menarik nafas panjang mendengar ucapan anaknya itu. Esokan harinya, Ketung berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya yang membuat jalan itu. Terus-menerus menebangi semak belukar. Kalau ada pohon itu ditebang. Kira-kira jalan penghubung yang ia buat selama itu sudah sepanjang 10 km. Dan tinggal 3 km lagi, jalan itu bisa segera digunakan
Hari ini jalan penghubung itu sudah bisa digunakan. Dan hari ini aku ingin mencoba pergi ke desa pertama. Aku ingin menjual sayur-sayuran yang kita petik kemarin, Bu, ujar Ketung penuh semangat kepada ibunya. Perempuan tua itu tersenyum mendengar perkataan anaknya itu. Iya, Tung, sayur-sayuran yang kita petik kemarin itu sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan saja, jawab ibunya. Baiklah, Bu, aku berangkat sekarang. Perjalanannya akan sangat panjang hari ini, ujar si Ketung. Setelah sarapan, Ketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Ketung membawa sayur dan bekal makanannya. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan panjang, akhirnya Ketung dan anjingnya pun sampai di sebuah desa yang lumayan besar. Terlihat banyak sekali orang-orang yang berjalan lalu lalang di desa itu. Melihat pemandangan seperti itu bagi Ketung sangat menyenangkan. Mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sesampainya di pasar, Ketung segera menurunkan sayur-sayur yang dibawanya. Loh, ada penjual sayur. Berapa seikat sayurnya ini? Tanya seorang wanita tua, mungkin seumuran dengan ibunya. Terserah ibu sajalah, jawab Ketung yang memang tidak tahu harga pasaran sayur-sayuran itu. Loh, kok aneh? Memangnya kamu ini baru pertama kali ya menjual sayur? Tanya ibu-ibu itu. Ketung pun menceritakan tentang dusunnya dan keinginannya yang hendak memajukan dusunnya itu. Bahkan saya tidak pernah sekalipun memegang uang, Bu. Melihatnya saja saya belum pernah, Bu, ujar Ketung tertawa kecil. Ya begini sajalah. Bagaimana kalau kamu memberikan sayur itu pada saya, dan saya akan memberikan sesuatu untukmu. Kita bertukar barang saja, barter, usul ibu-ibu itu. Si Ketung berpikir sejenak sebelum akhirnya ia mengiyakan usul ibu-ibu itu. Orang-orang yang ada di sekitar situ pun mulai mendekati Ketung, seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur mayur milik Ketung. Keesokan harinya saat Ketung sudah sampai di rumah, dia memperlihatkan semua barang yang dia dapatkan dari desa hasil pertukaran sayurnya dengan warga desa. Wah, ini bagus sekali ya, Nak, ujar ibunya Ketung sambil membentangkan baju kain yang ditukarkan dengan sayur. Bahkan mereka menyuruhku untuk sering-sering ke sana, Bu, membawa sayur, Bu, ucap Ketung penuh semangat. Oh iya, kalau begitu ibu akan menanam lebih banyak sayur untuk kau jual ke desa itu, Nak, ujar ibunya sambil tersenyum. Aku juga ingin membuat gerobak, Bu, biar lebih mudah untuk membawa sayur-sayur kita nanti, Bu, ujar si Ketung. Kapan rencananya kamu membuat gerobak, Nak? Tanya ibunya. Besok, Bu, jawab Ketung seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar daun. Pagi-pagi sekali, Ketung berangkat ke hutan mencari kayu atau pohon untuk membuat gerobak. Tak butuh waktu lama, Ketung sudah menebang beberapa pohon untuk membuat gerobaknya. Sehari 2 hari lagi gerobakku ini harus selesai, gumam Ketung tersenyum sendiri. Setelah melewati proses pembuatan gerobak sederhana, akhirnya gerobak Ketung pun jadi. Ketung tersenyum puas melihat gerobak buatannya itu. Bu, kesini sebentar, Bu, ujar Ketung memanggil ibunya yang ada di dalam rumah. Ada apa, Nak? Ibu sedang memasak, sahut ibunya dari dalam dapur. Ini, Bu, bagaimana menurut ibu gerobak yang kubuat? Bagus tidak, Bu? Tanya Ketung seraya menunjuk gerobaknya itu. Wah, bagus sekali, Nak.
Tapi apa gerobakmu ini tidak berat, nak? Hanya ibunya. Ketung mengalihkan pandangannya ke arah anjingnya. Ya lumayan berat, Bu. Apalagi kalau sudah berisi sayur mayur, jawab Ketung akhirnya. Lalu bagaimana kamu mau jualan ke desa, nak? Tanya ibunya. Hahaha, ibu tidak usah khawatir. Aku sudah menemukan caranya agar pekerjaanku semakin mudah, Bu. Jawab Ketung tersenyum senang. Maksudmu? Tanya ibunya penasaran. Aku ingin menemui gurunya ayahku, Bu. Aku ingin belajar kaji-kaji yang pernah diamalkan ayah dulu, Bu. Ujar Ketung yang membuat ibunya melotot kaget. Ilmu kaji-kaji kemungkinan adalah ilmu untuk kekuatan tubuh. Siapa yang mengamalkan atau mempunyai ilmu ini, dia akan sangat kuat di dalam mengangkat beban seberat apapun, bertonton atau berkilo-kilo beratnya. Ilmu ini biasa diamalkan atau dipunyai oleh warga desa pedalaman orang-orang Kalimantan. Ibu tidak mengizinkan kau ikut-ikutan kelakuan ayahmu itu, bentak ibunya seraya masuk ke dalam rumah. Bu, aku mohon izinkan aku mempelajari kaji-kaji yang pernah ayahku dulu pelajari, Bu. Aku laki-laki, Bu. Aku harus punya pegangan untuk menjaga diriku, Bu. Ujar Ketung seraya mengejar ibunya. Suara pintu kamar ibunya tertutup. Bu, buka, Bu, buka. Ujar Ketung memanggil ibunya. Pokoknya ibu tidak mengizinkan kamu mendalami kaji-kaji seperti itu, Tung. Ibu tidak setuju, teriak ibunya dari dalam kamar. Ketung menarik nafas dalam-dalam. Dengan langkah lesu ia berjalan ke arah luar, duduk di sebelah anjingnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Ketung sudah menaruh sayur-sayur dagangannya ke dalam gerobak. Bu, hari ini aku akan ke desa, Bu. Ujar Ketung berpamitan pada ibunya. Iya, hati-hati, nak. Jawab ibunya singkat. Ayo Gogong, kita berangkat. Ujar Ketung memanggil anjingnya itu. Kami berangkat dulu, Bu. Ujar Ketung seraya mendorong gerobaknya. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di desa sebelah. Ibu-ibu yang tempo hari itu mulai mendekati Ketung. Wah, sayurnya banyak ya, Tung. Ucap ibu-ibu itu seraya memilih sayurnya Ketung. Iya, Bu, silakan dipilih, Bu. Jawab Ketung ramah. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, beli sayur di sini. Bisa ditukar dengan barang loh. Ujar ibu-ibu itu seraya memanggil orang-orang di sekitar situ. Serentak, para ibu-ibu yang ada di sana berkumpul di dekat Ketung. Mereka membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan berbagai macam sayur milik si Ketung. Dengan ramah, Ketung melayani pembelinya. Hingga orang-orang di pasar itu semuanya berkumpul mengelilingi Ketung. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak, bagi yang tidak kebagian, 3 hari lagi saya janji akan membawa lebih banyak sayur-sayur dan lain-lain untuk dibawa kemari ya, ujar si Ketung ramah. Ya, padahal saya sudah menunggu dari tadi, sahut salah seorang yang ikut mengantri. Sekali lagi maaf Pak, Bu, ujar Ketung. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kemari lagi, tolong disisakan untuk saya ya, sahut ibu-ibu itu. Setelah membereskan gerobaknya, Ketung dan Gogong si anjing peliharaannya pun mulai berjalan pulang. Jarak puluhan kilometer mereka tempuh tanpa rasa lelah, karena sudah sering melewati jalan tersebut. Namun, sampai sejauh ini, masih tak ada satupun warga dusunnya yang mau ikut dengannya berjualan ke desa-desa sekitar.
Padahal sudah sering Ketung dan ibunya mengajak orang-orang dusunnya untuk berdagang, namun tak pernah ditanggapi serius oleh warganya. "Ibu!" panggil Ketung seraya memasuki halaman rumah sederhananya itu. "Bagaimana, Tung? Habis sayur-sayurannya?" tanya ibunya itu. "Habis, Bu. Ini uang hasil penjualan sayurnya, Bu," ujar Ketung seraya menyerahkan uang logam yang dibungkus kain itu pada ibunya. "Wah, banyak sekali ya, Nak," ucap ibunya setelah membuka bungkusan kain yang berisi uang koin itu. "Oh iya, Bu. Bagaimana kalau sayur-sayur yang kita tanam itu, Bu, sudah bisa dipanen, Bu? Soalnya aku sudah berjanji untuk membawa banyak sayur ke desa itu lagi, Bu," ujar Ketung seraya meneguk air putih yang diberikan ibunya itu. "Ya, sepertinya 1 atau 2 hari lagi baru bisa dipanen, Tung. Tapi tadi ada si Otom kemari, katanya mau ikut jualan sayur bersama kamu, Tung," ujar ibunya. "Ah, Otom kan anaknya Mang Babat, Bu. Bisa kena marah aku kalau mengajak anaknya berjualan," ujar Ketung kepada ibunya. Ibunya menarik nafas panjang. "Ya sudah, lebih baik kamu makan dulu, Tung," suruhnya pada Ketung. "Iya, Bu," sahut Ketung seraya berjalan ke arah dapurnya yang hanya berjarak 3 meter dari ruangan depan itu. "Tung, bangun, sudah pagi. Kita akan mau ke kebun hari ini, Tung," ujar ibunya Ketung yang berdiri di depan pintu kamar anaknya itu. Krek, suara decitan pintu. "Iya, Bu, aku sudah bangun, Bu," jawab Ketung. "Mandi dulu, Tung, setelah itu sarapan," ujar ibunya sebelum berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan bekal mereka. Setelah selesai mandi dan sarapan, mereka berdua pergi ke kebun sayur ditemani oleh 2 ekor anjing peliharaannya. "Wah, sayur-sayur kita sudah bisa dipanen, Bu," ujar Ketung senang seraya ikut memetik buah sayur-sayuran tersebut. "Bu, lempeng tikus ini sudah bisa dipetikkan, Bu," tanya Ketung seraya menunjuk ke arah sayur itu. "Iya, petik saja, Tung," sahut ibunya seraya memetik sayuran yang lainnya. "Wah, landehung ansem kesukaanmu juga sudah bisa dipanen, Tung," ujar ibunya. Mereka berdua asik memanen sayur-sayuran di kebunnya itu. "Bu, sayur-sayur ini kutaruh di sini ya, Bu. Aku mau ke sana sebentar, mau mencari umbut uwe, Bu," ujar Ketung sebelum pergi ke arah hutan. Sekitar 1 jam akhirnya Ketung kembali dengan membawa banyak umbut uwe, atau dalam bahasa sini dikatakan rotan, yang dia kumpulkan dari hutan. Kalau dalam bahasa Jawa itu mungkin menjalin. "Wah, banyak sekali umbutnya ya, Tung," ujar ibunya tersenyum. "Kita makan dulu yuk, Nak," ajar ibunya Ketung seraya menyiapkan makanan untuk mereka. Ketung segera meletakkan umbut uwenya, lalu dia berjalan ke arah air yang mengaliri bambu untuk mencuci tangan dan kakinya. "Bu, pedagang-pedagang di pasar desa sepertinya tidak menyukaiku, Bu," ujar Ketung kepada ibunya. "Kenapa begitu, Nak? Kamu kan tidak macam-macam di sana," tanya ibunya seraya menatap anaknya itu. "Tidak, Bu," jawab Ketung sambil mengunyah makanannya. "Iya, Tung, kamu jangan mencari masalah di tempat orang," ujar ibunya. Ketung hanya mengangguk mengiyakan perkataan ibunya. "Ayo, Tung, kita pulang. Patiling sudah berbunyi." Patiling adalah binatang-binatang penanda hari hampir gelap. Ajak ibunya Ketung seraya merapikan lanjungnya. Sesampainya di rumah, Ketung dan ibunya segera turun ke sungai untuk mandi. "Tung, ibu mau memasak dulu, Nak. Kamu ikat saja sayur-sayur yang akan kamu bawa besok ya," ujar ibunya seraya berjalan ke arah dapur. Ketung mengangguk seraya mulai memisahkan sayur-sayur itu untuk diikat. Suara ketukan pintu.
Ketung membuka sunduk lawang atau palang pintu di rumahnya. Kamu Tom, ada apa Tom? Tanya Ketung heran. Anu Kak, aku ingin ikut berjualan sayur besok Kak. Boleh tidak Kak? Tanya si Otom, anak yang berusia sekitar 8 tahunan itu. Bukannya tidak boleh Tom, tapi aku tidak ingin kena marah ayahmu, jawab Ketung sambil tersenyum. Anu Kak, ayahku tidak marah, malah dia yang menyuruhku ikut denganmu berjualan sayur, ucap Otom sambil menggaruk kepalanya. Kau berbohong ya? Tanya Ketung seraya menepuk bahu anak itu. Tidak Kak, aku tidak berbohong, ucap anak itu. Otom ya? Iya Bu, jawab Ketung. Bagaimana Kak? Apa boleh besok aku ikut berjualan Kak? Tanya Otom lagi. Ayahku sangat menyukai lauk yang kakak berikan waktu itu, ucap Otom pelan. Lauk Tom? Gonta Ketung seraya mengingat-ingat lauk apa yang dimaksud oleh anak itu. Itu Kak, lauk yang dimasukkan ke dalam kaleng, ujar Otom menjelaskan. Seketika Ketung tertawa nyaring setelah tahu lauk apa yang dimaksud anak itu. Oh itu, sarden, ujar Ketung tertawa sambil memegang perutnya. Sarden pertama kali dibawa ke Kalimantan tahun 70-an. Kemungkinan tahun 80-an itu sarden sudah mungkin agak sedikit banyak dijual di pasar besar di daerah Kalimantan. Tapi itu mahal Tom, ujar Ketung setelah lelah tertawa. Lalu kakak mendapatkan ikan kaleng itu seperti apa? Tanya si Otom polos. Kata Uco, kakak mendapatkan barang makanan itu dari hasil bertukar barang kan? Tanya si Otom. Iya Tom, tapi sayur yang ditukarkan itu harus banyak dan juga menukarkannya harus dengan bapak-bapak orang kaya di pasar Tom, karena cuma dia di pasar itu yang menjual ikan kaleng itu Tom, ujar Ketung menjelaskan. Tolong Kak, izinkan aku ikut berjualan bersama kakak, ujar Otom memelas. Ketung menarik nafas panjang, lalu kemudian dia mengangguk pelan. Baiklah, kau boleh ikut, tapi ingat, kau harus izin terlebih dahulu pada ayahmu dan jangan berbohong ya, ujar Ketung. Anak itu tersenyum senang sembari mengangguk cepat. Kalau begitu aku pulang dulu ya Kak, mau mempersiapkan sayur-sayur yang akan kubawa juga besok, ujar Otom dengan nada suara yang riang. Tunggu sebentar Tom, ujar Ketung seraya menahan tangan anak itu. Lalu Ketung berjalan ke arah rak dari kayu dan mengambil sesuatu. Ini Tom, ambil ikan kaleng kesukaan ayahmu, ujar Ketung sambil tersenyum. Wah, terima kasih banyak Kak, ucap Otom tersenyum seraya menyambut pemberian Ketung. Iya, kau pulang saja, persiapkan dagangan yang akan kau bawa besok Tom, ujar Ketung seraya mengelus kepala anak itu. Sekali lagi terima kasih ya Kak, ujar Otom tersenyum sembari dia berlari meninggalkan rumah Ketung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Otom dan ayahnya sudah berada di rumah Ketung dengan membawa banyak sayur-sayuran. Tung, maafkan sikap Amang selama ini ya nak, titip Otom ya, ujar ayahnya Otom. Ketung tersenyum lebar seraya mengangguk. Hari itu adalah hari yang sangat cerah yang pernah Ketung temui. Perlahan-lahan mimpinya selama ini mulai menjelma menjadi nyata. Kau sudah makan Tom? Tanya Ketung setelah ayahnya Otom pulang. Oh sudah Kak, jawab si Otom. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang saja ya, ujar Ketung tersenyum. Ayo Kak. Bu, kami berangkat sekarang Bu, ujar Ketung pada ibunya yang sedang menjemur padi di halaman rumah mereka. Loh, kamu kan belum makan Tong, lagi pula sebentar lagi nasi sudah masak, ujar ibunya. Makan nanti saja Bu, di pasar Bu,
Jawab Ketung mulai mendorong gerobaknya perlahan. Semua sayur-sayuran dia bawa hari itu sangat banyak, karena tergabung dengan sayurannya milik keluarga Otom. "Kak, di pasar itu rame ya kak?" tanya si Otom. "Iya, di sana banyak orang-orang berjualan Tom," jawab Ketung tersenyum. "Ayo Gong, jalan yang cepat," perintah Ketung pada anjingnya yang berjalan lamban tidak seperti biasanya itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan, akhirnya Ketung dan Otom sampai di pasar. Otom tercengang melihat keramaian di pasar itu. "Wah, banyak sekali orang-orang di sini ya kak," ucap si Otom. "Iya Tom," jawab Ketung seraya menaruh gerobaknya di pinggir jalanan pasar itu. "Nah, itu si Ketung sudah datang. Ayo kita beli sayur di sana," ujar salah seorang warga mengajak beberapa warga lainnya mendekati Ketung. Seperti biasanya, orang-orang di pasar itu akan berkumpul menunggu antrian berbelanja sayur pada Ketung. Sementara pedagang-pedagang sayur lain, mereka memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah yang masam ke arah kerumunan orang yang berebut membeli sayur Ketung itu. Tak butuh waktu lama, sayur-sayur Ketung akhirnya habis terjual. Begitupun dengan sayur milik Otom, semuanya juga habis terjual. "Wah kak, sudah habis kak. Lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan ikan kaleng itu ya kak?" tanya si Otom sedikit panik. "Tenang saja Tom, dengan uang ini kau bisa membeli ikan kaleng itu," ujar Ketung tersenyum. Ketung mengajak Otom berjalan ke arah pedagang besar di sana. Setelah dekat, Ketung mengambil 2 kaleng sarden dan membayarnya. "Ini Tom, hasil jualan sayurmu," ujar Ketung memberikan 2 kaleng sarden dan beberapa uang logam. Kemasan kaleng zaman dulu berbeda dengan kemasan kaleng zaman sekarang, dan isinya dulu ini juga lumayan lebih banyak daripada yang sekarang. Kalau sekarang kalengnya kecil-kecil, dulu agak besar kalengnya. "Oh, terima kasih ya kak," ujar Otom tersenyum senang. Ketung tersenyum senang karena perlahan-lahan orang mulai percaya mengikuti caranya berjualan. "Kita makan dulu Tom, aku lapar," ujar Ketung seraya berjalan ke arah warung dan memesan 2 piring nasi dengan lauk sakan. Sakan yang artinya burung ayam hutan. "Ayo Tom, makan dulu Tom," ujar Ketung seraya menaruh piring berisi nasi dan lauknya ke depan Otom. "Terima kasih ya kak," ujar Otom. Ketung pun tersenyum. "Wah, masakannya enak kak. Beda masakannya di tempat kita ya," celoteh si Otom. "Hahaha, di sini kan desanya lebih maju dari kita Tom. Kalau kita di sana memasak tidak memakai penyedap. Kita di sana memakai sungkai untuk menyedapkan makanan. Jelas saja rasanya berbeda Tom," ujar Ketung seraya tertawa kecil. Daun sungkai itu adalah penyedap rasa orang Dayak tempo dulu. Setelah selesai makan dan membayar makanannya, Ketung mengajak Otom untuk segera pulang. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa itu. Namun beberapa saat kemudian, Ketung tersadar karena Gogong tidak ada di belakang mereka. "Loh, Gogong kemana ya Tom?" tanya Ketung seraya menghentikan dorongannya pada gerobak. "Wah iya, anjing kakak tidak ada," ujar Otom sambil celingak-celinguk melihat ke sekitar tempat mereka berhenti. "Atau jangan-jangan si Gogong masih di pasar ya Tom?" tanya si Ketung. Aku tidak tahu kak, tapi aku rasa mungkin saja. Soalnya tadi anjing itu seperti malas sekali berjalan," ujar si Otom. "Ya sudah Tom, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau mencari Gogong ke pasar sebentar," ujar Ketung sebelum berlari menuju pasar. Namun di tengah perjalanan, Ketung dihadang beberapa orang. Permisi pak, aku mau mencari anjingku," ujar Ketung seraya membungkuk. "Nih, ambil anjingmu," ujar salah seorang lelaki tersebut yang merupakan salah seorang pedagang di pasar.
Ketung terperanjat kaget melihat mayat anjingnya yang mereka lempar ke arah Ketung. "Kalian membunuh anjingku ya?" tanya Ketung marah. "Kami bisa saja melakukan itu padamu karena kau sudah merebut semua pembeli sayur-sayur kami," bentak salah seorang lelaki tersebut. "Aku tidak bermaksud merebut pembeli, Pak. Kita sama-sama mencari rezeki. Tidak ada yang namanya merebut, Pak," jawab Ketung. "Ingat, jangan pernah berjualan ke sini lagi," bentak salah seorang di antara lelaki itu. "Kalau tidak, kami tidak segan-segan membunuhmu," sahut yang lainnya. Ketung mengerutkan keningnya. "Aku tidak akan berhenti berjualan," ujar si Ketung. "Kau masih tidak mengerti?" tanya orang itu. Setelah bertanya seperti itu, orang-orang itu pun kemudian berjalan mendekat mengelilingi Ketung. Salah seorang di antara mereka menyerang Ketung. Namun dengan sigap, Ketung menghindar. Pukulan itu hanya menembus angin saja. Beberapa kali Ketung berhasil menghindar. Namun kemudian Ketung terkena tebasan parang di lengannya yang membuat gerakannya melambat. Pukulan demi pukulan akhirnya bersarang di tubuhnya dan wajah si Ketung. "Ah!" jerit si Ketung. Setelah mereka puas memukul Ketung, orang-orang itu pergi meninggalkannya yang tergeletak di dekat mayat anjingnya itu. Ketung berusaha bangkit dengan air mata berlinang. Dia menggendong tubuh anjingnya yang sudah sangat banyak berjasa menemaninya selama ini. "Aku bersumpah akan kubalas perbuatan kalian satu persatu," teriak si Ketung. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Ketung berjalan sambil menggendong anjingnya. "Astaga, kakak, kenapa kak?" tanya Otom terkejut saat melihat Ketung muncul dengan wajah dan tubuh yang dipenuhi luka memar. "Orang-orang di pasar itu, Tom," jawab Ketung lemah. "Apa mereka marah karena anjing kakak?" tanya Otom seraya membantu Ketung menurunkan mayat anjingnya itu. Si Ketung menggeleng pelan. "Mereka marah karena kakak berjualan di pasar itu, Tom. Yang mana itu membuat semua orang-orang di kampung sini menjadi tidak mau membeli sayur-sayur milik pedagang lainnya itu," ujar Ketung meringis menahan sakit. Mendengar penjelasan Ketung, Otom tertunduk lesu. "Lalu mereka yang memukuli kakak itu apakah penduduk asli di desa itu, kak?" tanya Otom penasaran. "Sepertinya bukan, karena dari logat bahasanya sepertinya mereka bukan asli penduduk desa itu," jawab si Ketung. "Lalu kenapa kakak tidak melawan, kak? Bukankah kakak bisa silat?" tanya Otom polos. "Mereka banyak, Tom, semuanya membawa senjata tajam," jawab si Ketung. "Ayo Tom, kita pulang saja," ujar Ketung mengajak Otom, dan Otom membantu Ketung mendorong gerobaknya yang berisi mayat anjing itu. Sepanjang perjalanan mereka berdua diam saja. Ketung mulai terlihat pucat karena darah yang terus-menerus keluar dari luka di lengannya bekas tebasan parang tersebut. "Kak, apakah kau masih kuat berjalan, kak?" tanya Otom khawatir melihat wajah Ketung yang pucat. Ketung tersenyum seraya mengangguk. Malam itu sekitar jam 10 mereka sampai di rumah Ketung. Kedatangan mereka sudah ditunggu oleh ayah Otom yang duduk di rahan atau di teras rumah. "Waduh, Ketung kenapa, Tom?" tanya ayahnya Otom. Dan wah, Ketung terjatuh, tubuhnya ambruk, gelap. Dia pun pingsan. Saat dia terbangun, ibunya terlihat menitikkan air mata. "Lukamu menghabiskan banyak darah, nak," isak wanita tua itu. "Otom sudah menceritakan semuanya, nak. Ya, setelah ini ibu akan mengizinkan kamu mencari kaji atau ilmu untuk melindungi dan menjaga dirimu dari orang-orang yang berniat jahat padamu, nak," ujar wanita tua itu lagi. Ketung tersenyum menatap ibunya. Mereka berdua berpelukan.
Tapi kau harus berjanji, nak. Jika kau sudah memiliki ilmu kaji itu, kau harus tetap seperti dirimu yang sekarang. Jangan sombong, ujar ibunya. Aku berjanji, Bu, ucap Tak Ketung pelan. Seminggu telah berlalu. Luka di tubuh Ketung perlahan-lahan sudah mulai sembuh. Besok hari Kamis, Tung. Menurut ibu, lebih baik kau berangkat sekarang saja untuk menemui guru ayahmu itu. Kamis dan Jumat adalah malam yang bagus untuk mencari kaji maupun untalan, ujar ibunya pagi itu. Apa benar ibu mengizinkan aku menemui gurunya ayah, Bu? Tanya Ketung masih belum percaya. Iya, jawab wanita tua itu singkat. Baiklah, Bu, aku akan berangkat hari ini juga, ujar Ketung semangat. Berangkatlah, nak. Semua bekalmu sudah ibu persiapkan, ujar ibunya tersenyum. Terima kasih, Bu, ujar Ketung, lalu bergegas mengambil semua bekalnya yang ternyata sudah dipersiapkan ibunya di dapur. Tung, ingat pesan ibu ya, nak, ujar wanita tua itu saat anaknya ingin melangkah keluar rumah. Iya, Bu, jangan khawatir, Bu, aku tidak mungkin menjadi seperti ayah, ujar Ketung seraya memeluk ibunya yang sangat ia sayangi itu. Aku pamit, Bu, doakan semoga aku berhasil, ujar Ketung seraya melepaskan pelukannya. Hati-hati di jalan, nak, mungkin sore nanti kau akan sampai di tempat guru ayahmu itu, ujar ibunya seraya tersenyum. Ketung mengangguk lalu perlahan-lahan berjalan meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan, Ketung banyak menemukan rintangan, mulai dari ular, jurang, bahkan hari yang cerah tiba-tiba menjadi gelap karena awan yang hitam. Namun rintangan itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk mencari ilmu kaji. Kira-kira sekitar jam 5 sore, Ketung sampai di sebuah gubuk tua yang dia yakini adalah gubuk tempat tinggal guru dari ayahnya itu. Permisi, ucap Ketung seraya melangkah menaiki tangga lempang khas Dayak. Namun baru selangkah menaiki tangga itu, kaki si Ketung terasa berat dan sulit digerakkan. Waduh, ada apa ini ya? Batin Ketung. Beberapa saat Ketung berusaha menggerakkan kakinya. Saat kepanikan Ketung mulai tak terkendali, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara tawa seseorang. Ada tamu rupanya, ujar suara itu. Suara tepukan pada pundak Ketung. Kakinya yang terasa berat tadi tiba-tiba kembali ringan saat pundaknya ditepuk oleh lelaki tua tersebut. Maaf sebelumnya, saya kemari ingin mencari Datuk Dibau. Saya ingin berguru dengannya, ujar Ketung menjelaskan maksud tujuannya ke sana. Hahaha, memangnya kau mau mencari kaji apa kemari? Tanya lelaki tua itu seraya menaiki tangga. Ayo masuk, jangan takut, ujar lelaki tua itu lagi. Akulah Dibau yang kau cari. Mendengar perkataan lelaki itu, Ketung langsung bersimpuh di dekat kaki lelaki tua itu. Saya anak Liau Landuk, Datu, anak dari murid Datu, ujar Ketung seraya memberikan sebuah batu berwarna merah pada lelaki tua itu. Landuk sudah mati, gumam Datu Dibau seraya mengambil batu merah itu. Iya, tuh, ayah saya sudah mati, terbunuh oleh kesombongannya sendiri, ujar Ketung. Ya, mari Cu. Aku akan mengajarimu kaji-kaji yang pernah kuturunkan pada ayahmu dulu, ujar lelaki tua itu. Mereka berdua pun masuk. Saat tiba di dalam rumah itu, Ketung melihat keseluruhan ruangan itu. Banyak benda-benda tua dan beberapa senjata tajam. Ayo, silakan duduk, Cu, ujar Datuk Dibau ramah. Ketung lalu duduk berhadapan dengan lelaki tua itu. Ayahmu dulu
sangat tekun dalam mendalami kaji-kaji yang pernah kuturunkan padanya. Semua syaratnya dia penuhi dengan sempurna, ujar Datuk Dibau mulai bercerita. Apa kau bersungguh-sungguh dalam ucapanmu tadi, Cuk? Kau harus tahu syaratnya tidak mudah, dan untuk untalan itu sendiri akan membawa beberapa kesusahan di ujung ajalmu, ujar Datuk Dibau. Maksud Datuk gimana? Tanya Ketung. Pertama, jika kau menelan untalan itu, maka jika kau mati, kau akan menjadi hantu buta, raksasa atau babi. Dan jika kau mati dalam pertarungan, kau akan langsung menjadi hantu. Tapi jika kau mati dalam sakit atau karena tua, kau masih bisa mengeluarkan untalan itu dengan cara meminta banyu talak dunia. Untalan itu akan keluar menjadi danur yang berbau sangat amat busuk, ujar Datuk Dibau. Ketung menelan ludahnya. Separah itukah harus kutanggung jika menelan untalan itu ya, Tuk? Tanya si Ketung. Iya, kalau kau ingin mundur pun tidak mengapa. Tapi jika kau teruskan, kau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Tekadku sudah bulat, Tuk. Aku akan tetap meneruskannya walaupun apapun yang terjadi, ujar si Ketung mantap. Bagus. Malam ini juga aku akan berangkat mencarikan untalan itu untukmu ya, ujar Datuk Dibau seraya tersenyum. Saat langit gelap, Ketung dimandikan dan diberikan hafalan-hafalan mantra. Kau baca terus hingga kau mendengar suara sangkalap kuyang, baru kau hentikan bacaan mantramu. Kau mengertikan maksudku? Tanya Datuk Dibau. Si Ketung mengangguk. Setelah itu Ketung disuruh duduk di luar rumah. Aku pergi. Ingat terus baca mantra sampai kau dengar suara sangkalap kuyang ya, ujar Datuk Dibau sebelum pergi. Ketung terus membaca mantra itu. Sekitar 2 jam membaca mantra itu terus menerus. Akhirnya terdengar suara sangkalap kuyang yang menandakan bahwa mantra itu tidak usah dibaca lagi. Ketung menarik nafas panjang. Mulutnya terasa sakit akibat terus-terusan membaca mantra itu selama 2 jam berturut-turut. Ia segera beranjak dari tempatnya duduk, lalu berjalan keluar dan merebahkan dirinya. Wah, lelah sekali. Batin Ketung lalu perlahan-lahan matanya mulai terpejam. Bangunlah, Cuk, panggil seseorang yang ternyata itu adalah Datuk Dibau. Oh, maafkan saya, Tuh, saya ketiduran, ujar Ketung seraya mengucek-ngucek matanya. Tidak apa-apa, Datuk sudah mendapatkan beberapa jenis bahan-bahan untuk dibuat untalan rangkairang, ujar Datuk Dibau. Kapan untalan itu jadi, Tuh? Tanya Ketung pelan. Malam ini juga untalan itu sudah bisa kau untal, Cuk, ucap Datuk Dibau seraya duduk dan mulai membongkar bahan-bahan yang akan dibuat untalan tersebut. Apa itu? Tanya Ketung sambil menunjuk ke arah gumpalan seperti tanah. Jangan terlalu bertanya tentang bahan-bahan ini. Jika kau tahu, pasti kau tak akan mau menelannya, ujar Datuk Dibau tanpa menoleh. Tak Ketung diam dan menunduk tanpa berani bertanya-tanya lagi. Pikirannya melayang-layang memikirkan apa gerangan bahan-bahan untalan itu. Sudahlah, Cuk, jangan terlalu dipikirkan bahan-bahan ini, ujar Datuk Dibau mengagetkan Ketung. Beberapa saat kemudian, Datuk Dibau mulai sibuk mengolah untalan dari bahan-bahan yang baru dia cari itu. Cuk, aku butuh sedikit waktu dulu untuk memantrai ini, ujar Datuk Dibau menunjukkan 3 untalan sebesar ujung jari kelingking itu.
Ketung segera mengangguk. Lalu Datu Dibau pun beranjak dari duduknya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Datu Dibau menghampiri Ketung sambil membawa sesuatu di tangannya. "Cu, inilah untalan Rangkairang yang bisa membuatmu menjadi seperti ayahmu dulu," ujar Datu Dibau seraya membuka kain hitam yang digunakan untuk membungkus untalan itu. Ketung tertegun melihat 3 benda bulat hitam seperti tanah itu. "Apa ini tanah, tuh?" tanya Ketung. "Sudahlah, jangan terlalu banyak bertanya, Cu. Lebih baik sekarang kau telan Rangkairang ini," ujar Datu Dibau seraya menyerahkan Rangkairang itu. "Usahakan jangan sampai sangkut di tenggorokanmu dan jangan duduk," ujar Datu Dibau menatap tajam ke arah Ketung. Tanpa berani bertanya, Ketung segera menelan ketiga biji untalan Rangkairang itu. Ketung berhasil menelan ketiga biji untalan itu. "Bagus, Jo. Kau sudah menjadi seperti ayahmu dulu," ujar Datu Dibau tersenyum. Ketung juga tersenyum. Singkat cerita, 3 hari setelah kepulangan Ketung dari tempat Datu Dibau. "Bu, hari ini aku ingin ke pasar berjualan sayur kembali seperti biasanya ya," ujar Ketung seraya meminum kopi tumbuk buatan ibunya itu. "Iya, tapi ingat, jangan pernah menyombongkan dirimu, karena ilmu yang telah kau miliki sekarang, Tung. Jangan sampai kesombongan itu membuatmu hancur seperti ayahmu dulu," ibunya menasihati. "Baiklah, Bu. Aku akan selalu ingat nasihat ibu dan akan selalu menjadikan peristiwa kematian ayah dulu sebagai pembelajaran untukku," ucap Ketung sembari menatap mata ibunya yang berkaca-kaca. Ibunya pun tersenyum. Setelah menghabiskan segelas kopi dan sepiring kecil singkong rebus, Ketung turun ke sungai untuk mandi dan siap-siap untuk berangkat ke pasar. Sesaat, Ketung tertegun menatap kandang anjingnya yang bernama si Gogong yang menjadi korban kemarahan orang-orang di pasar yang iri kepadanya. "Aku akan membalas kematianmu, Gong," batin si Ketung. "Bu, aku berangkat dulu, Bu," pamit Ketung pada ibunya. Iya, Tung, hati-hati," jawab ibunya yang sedang menampi beras. Di sepanjang perjalanan menuju pasar, Ketung terus terbayang-bayang anjingnya yang malang itu. Setelah tiba di desa itu, Ketung berpapasan dengan salah seorang yang mengeroyoknya tempo hari. Gigit Ketung bergemeretak dengan mata lekat menatap ke arah orang tersebut. "Ada apa kau lihat-lihat? Masih berani kau kemari?" bentak orang itu sambil berkaca pinggang menatap Ketung. Tanpa menjawab, Ketung melangkah pergi meninggalkan orang itu. Setibanya di pasar, ibu-ibu mulai bergerombol mengelilingi Ketung. "Kemana saja kau, Tung? Aku menunggumu beberapa hari ini, tapi kau tidak pernah datang," ujar salah seorang ibu-ibu yang berada di situ. "Ya begitulah, Bu. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini karena sayuran-sayuran kami hampir tidak jadi panen karena hama," jawab Ketung sekenanya. "Oh begitu ya, sayang sekali ya, Tung," ucap beberapa ibu-ibu yang lain yang ada di situ. "Tapi tenang, untuk hari ini sebagian sayur-sayur ini akan aku bagikan secara gratis kepada ibu-ibu yang ada di sini," ujar Ketung tersenyum. Tak jauh dari situ ada beberapa pasang mata yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Tiba-tiba, saat sedang asik melayani pembeli, Ketung dikagetkan dengan seorang laki-laki parubaya yang berlari ke arahnya dengan raut wajah yang panik. Setelah dekat, laki-laki parubaya itu segera menarik tangan Ketung dan membisikkan sesuatu yang membuat Ketung tersenyum sinis. "Lebih baik kau berhati-hati, Nak.
ujar lelaki paruh baya itu seraya menepuk pundak Ketung. "Ada apa sih, Tung? Bicaranya kok berbisik-bisik seperti itu?" tanya salah seorang ibu-ibu setelah Ketung kembali ke dekat gerobak sayurnya. "Ah, tidak apa-apa, Bu," jawab Ketung tersenyum ramah. Menjelang gelap, Ketung pun pulang dari pasar. Di tengah perjalanan pulang, dia pun dihadang beberapa orang yang tempo hari mengeroyok dan membunuh anjingnya. "Masih berani kau membawa sayur-sayur busukmu itu ke sini?" bentak salah seorang lelaki tersebut. Memangnya pasar itu dibangun hanya untuk kalian?" tanya Ketung santai yang membuat geram orang-orang itu. "Apa kau ingat perkataanku tempo hari? Aku tidak main-main dengan ancamanku itu," ujar salah seorang lelaki seraya mencabut mandau dari sarungnya. Lelaki tersebut berjalan mendekati Ketung. Setelah dekat, mata mereka bertatapan. "Kau yang membunuh anjingku dulu," ujar Ketung seraya mengepalkan tangannya. Sah! Suara mandau mengenai kulit Ketung. Lelaki itu mengerutkan keningnya yang melihat tak ada sedikit pun darah Ketung di mandaunya. Rupanya selama ini dia tidak menampakkan batang hidungnya kemari. Dia mencari ilmu kebal, ujar orang itu mulai mendekati Ketung dan memegangi tubuh Ketung agar tidak melawan. Ketung menuruti saja saat tubuhnya dipegangi oleh beberapa orang lelaki itu. "Lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Tapi ingat, saat tiba giliranku, aku tidak akan menyisakan satupun di antara kalian," Ketung berujar. Perkataan Ketung itu membuat orang-orang itu menjadi sangat marah. Mereka mencoba berbagi rahasia melumpuhkan ilmu kebal, mulai dari menusukkan ujung mandau ke tanah atau bambu runcing. Tapi itu semua sia-sia, karena Ketung sama sekali tidak terluka sedikit pun. "Bangsat, ilmu apa ini?" bentak salah seorang lelaki itu. "Ilmu rangkai-rang," teriak Ketung seraya dengan cepat melepaskan dirinya dari pegangan orang-orang itu dan tanpa ampun menghajar orang-orang tersebut dengan tangan kosong. Semuanya tergelepar tanpa tersisa. Singkat cerita, keesokan harinya desa itu digegerkan dengan penemuan mayat-mayat para pedagang di pasar. Gosip-gosip tentang pembunuhan pedagang di pasar itu pun secepat kilat menyebar. Bahkan lelaki tua yang memberitahukan kepada Ketung tentang rencana jahat para pedagang yang iri pada Ketung tersebut pun tidak pernah terlihat lagi. Sementara itu, di tempat lain, Ketung mulai menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Setiap hari, Ketung selalu mengurung diri di dalam rumahnya. Hingga suatu hari, sang ibu mulai curiga dengan sikap Ketung yang aneh. "Tung, apa kau tidak menjual sayur-sayur lagi ke desa?" tanya ibunya pelan. Saat itu Ketung sedang duduk di depan pintu sambil meraut bambu. Ketung terdiam seraya menunduk. "Aku tidak ingin ke sana lagi, Bu," gumamnya pelan. "Tapi kenapa, Tung? Apa orang-orang di pasar itu mengganggumu lagi?" tanya ibunya penasaran. "Iya, Bu. Dan hari itu aku benar-benar sudah gelap mata, Bu," ujar Ketung dengan wajah memucat. "Maksudmu, kau melawan mereka hingga mereka terluka?" tanya ibunya lagi. "Mereka bukan hanya terluka, tapi mereka semuanya mati, Bu," ujar Ketung seraya berdiri dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Malam itu, sang ibu tetap ingin berbicara dengan Ketung. "Tung, ayo makan dulu," panggil ibunya dari luar kamar. Hening. Tidak ada jawaban dari dalam kamarnya Ketung. "Tung," panggil ibunya lagi. Namun tetap hening. Tidak ada jawaban lagi. "Tung," panggil ibunya lebih keras lagi
seraya masuk ke dalam kamar anaknya itu. "Tolong!" teriak ibunya setelah melihat keadaan Ketung yang tergantung dengan rotan. Ibunya berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga dusun. Malam itu, kematian Ketung dengan cara bunuh diri itu benar-benar menggemparkan dusun tempat tinggal Ketung dan ibunya tersebut. Ketung mati tanpa darah setetes pun di tubuhnya. Dan rangkaian yang pernah diuntal atau ditelannya itu belum sempat dikeluarkan atau dibuang sebelum kematiannya. Hari pertama penguburan, mulai terlihat keanehan-keanehan pada jasad Ketung, terutama di bagian mulutnya yang terus-menerus mengeluarkan cairan berbuih seperti air liur. Konon, menurut orang-orang tua yang berpengalaman, air liur yang keluar pada mayat Ketung itu menandakan hendak tumbuhnya sepasang taring dari mulutnya. Malam pertama setelah kematian Ketung, malam itu ibunya Ketung dan beberapa warga dusun sedang duduk-duduk di dalam rumah Ketung. Aku tidak menyangka anakku akan mati dengan cara seperti itu, isak ibunya Ketung. Sudah, jangan ditangisi lagi, ujar beberapa orang warga yang sengaja bermalam di rumah itu untuk menemani ibu Ketung yang sedang bersedih tersebut. Menurut perkiraan, kira-kira saat itu pukul 2 malam, salah seorang warga, tepatnya ibunya si Otom, bangun karena ingin buang air kecil. Tiba-tiba, saat sedang buang air kecil di sungai atau di jamban di dekat rumahnya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh sesosok makhluk tinggi besar bermata merah yang sedang menatapnya dari tengah sungai. "Apa itu?" ujar ibunya Otom ketakutan. Kedua kakinya terasa lemah, dan ketika makhluk itu bersuara, ibunya Otom lemas tak sadarkan diri. Keesokan harinya, setelah berita itu menyebar, semua warga tidak ada yang berani menginap di rumah Ketung lagi. Malam itu, saat ibunya sendirian sedang duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggilnya. "Ibu, Ibu." Suaranya nyaring, tapi kata-kata yang diucapkan oleh suara itu tidak terlalu jelas. Menurut orang-orang, itu karena taring panjang yang ada di mulutnya, sehingga membuat ucapan makhluk itu menjadi tidak jelas. Kejadian itu terus-menerus berlanjut hingga beberapa hari kemudian datanglah Datu Dibau ke rumah Ketung. "Anakmu tersiksa," ucap Datu Dibau kepada ibunya Ketung. "Rangkaian itu belum dikeluarkan dari perut anakmu," lanjutnya. Wanita tua itu hanya terdiam, dan kebetulan saat itu sedang ada Otom yang mengantar makanan untuk ibunya Ketung. "Apa itu rangkaian ya?" ucap si Otong dalam hati. "Saya permisi pulang dulu, Bu," pamit si Otom setelah mengantarkan makanan kepada ibunya Ketung. Di perjalanan pulang, Otom terus mengulang-ulang kata rangkaian yang tadi dikatakan oleh Datu Dibau. Sesampai di rumahnya, Otom menceritakan semua yang didengarnya tadi kepada ayah dan ibunya. Lalu ayah dan ibunya memberitahukan kepada seluruh warga dusun. Mereka beramai-ramai ke rumah orang tua Ketung, meminta supaya masalah hantu yang meneror kampung mereka bisa segera berakhir. Lalu permintaan warga itu pun dituruti oleh Datu Dibau. Malam itu, Datu Dibau dibantu beberapa orang warga membongkar kuburan Ketung. Setelah kuburan berhasil dibongkar, tibalah giliran Datu Dibau turun dan membuka peti matinya Ketung. Mayat itu masih utuh, bahkan seperti baru saja dikuburkan. Datu Dibau meminumkan air dari dalam bambu yang ia bawa pada mayat Ketung. Dan tiba-tiba dari mulut mayat itu mengeluarkan bau yang amat busuk. Datu Dibau segera membuka lebar-lebar mulut mayat itu
dan mengambil sesuatu dari mulut mayat tersebut. Semua warga menutup hidung mereka. Inilah yang dinamakan rangkairang, ujar Datu Dibau. Jadi bagaimana dengan hantunya Ketung? Apa hantu itu sudah benar-benar tidak akan ada lagi di dusun ini, Datu? Tanya ayahnya Otom. Ya, nggak ada sudah, jawab Datu Dibau pelan, lalu kemudian menutup kembali peti mati itu. Dan semenjak malam itu dan seterusnya, hantu Ketung tidak pernah muncul lagi. Ini adalah cerita nyata dan pernah terjadi di kampung tersebut. Cerita ini diceritakan oleh salah seorang penduduk asli kampung itu. Banyak yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Sampai jumpa di video kabar horor selanjutnya. Selesai.